Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi Anda teman atau follower Radar Sulteng ID, Instagram Radar Sulteng ID. Sore hari ini seperti jadwal yang sudah atau flyer yang sudah beredar, mestinya tadi jam 5 karena kedua narsum saya ini tadi lagi ada yang di jalan, kemudian satu Instagramnya harus minta di-upgrade kembali. Nah, sesuai tema kita hari ini adalah cerita penyintas COVID-19. Nah, dua narasumber saya ini, dua tamu saya ini secara daring karena juga masih pandemi, jadi kita live-nya kita wawancaranya atau kita ceritanya, dengarkan kisah mereka ini kita live lewat Instagram saja. Satu adalah kawan saya juga sesama jurnalis, ada Nur Soima Ulfa atau kami biasa memanggil Uki. Kemudian ada Nur Lela. Ini juga wartawati yang hebat-hebat. Mereka adalah penyintas COVID yang baru sekitar 2 bulan lalu ya terpapar, kemudian sekarang sudah dinyatakan negatif setelah mengikuti proses pemeriksaan. Nah, kita mau tahu seperti apa cerita mereka sehingga mereka terpapar COVID dan bagaimana tips teman-teman ini bisa terbebas dari wabah yang banyak meresahkan kita sekalian ini, yang betul-betul tidak hanya terjadi di luar negeri, tapi sampai ke daerah kita, bahkan sampai kita di wilayah Kota Palu, sampai ke desa-desa. Nah, ini akan diceritakan oleh teman-teman kita ini yang sudah pernah merasakan, juga kita memberikan edukasi ke masyarakat di tengah informasi-informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, yang banyak, ternyata masih banyak orang yang tidak percaya dengan adanya COVID ini. Nah, seperti apa kisah mereka, nanti saya akan mengundang mereka untuk kita akan dengar ceritanya seperti apa. Nanti ini sambil saya menunggu mereka yang mempersiapkan, karena mungkin cuaca juga tadi sehingga agak molor sampai jam segini belum tersambung. Kemudian semoga nanti apa yang disampaikan teman-teman ini menjadi juga referensi ataupun sesuatu yang bermanfaat buat Anda yang misalnya, ya kita tidak minta-minta, misalnya juga akan mengalami hal sama, terpapar, apa tipsnya sehingga mereka bisa kembali sehat, apakah menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Oke, saya coba mengundang nantinya kita bisa banyak bercerita dengan kedua narasumber kita ini. Sabar ya. Saya coba mengundang dulu Nur. Mana nih akunnya? Ya, tersambung. Oke. Next, saya undang dulu. Apakah mereka sudah menerima? Oke. Udah tersambung dengan ini namanya Nur Soima Ulfa. Oke. Halo semuanya. Ya, tadi sempat saya live juga karena belum tersambung, jadi saya putus dulu. Oh iya, lagi di jalan. Di jalan karena memang
cuaca juga kurang memungkinkan. Iya. Saya lagi tunggu teman kita satu, Nur Lela, atau biasa saya panggil Nur Kadire. Ini juga tadi Iya. sudah coba bergabung tapi belum tersambung. Entah awalnya tadi sudah saya undang, tapi karena ada permintaan untuk di-upgrade kembali Instagramnya, belum tersambung. Tapi kalau misalnya tidak tersambung, saya akan coba kita hubungi by phone saja kalau memang tidak tersambung. Iya, Ki. Oke. Ya Kak. Bagaimana kabarnya, Ki? Alhamdulillah baik. Cuma 1 hari mager sih karena Palu setelah 1 hari hujan nih dari malam. Ya, ini agak, saya tadi ditanya sama teman-teman begini, udah ngeri juga IG dirimu itu, maksudnya apa yang Anda rasakan setelah bagaimana rasanya terpapar COVID, itu pertanyaannya. Apa judulnya terlalu ini katanya, tapi kan judul itu untuk bisa menyampaikan ke masyarakat, kemudian supaya tahu bahwa kena COVID itu tidak seindah jatuh cinta. No COVID. Ya sih, tidak enak sebenarnya. Oke. Iya. Oke. Mau tanya Jadi juga, ya silakan. oh ya oke. Ya, terima kasih sebelumnya sudah mengajak kolaborasi untuk berbicara mengenai COVID. Nah, kenapa juga saya menyanggupi meskipun ini artinya saya go public bahwa saya adalah jurnalis penyintas COVID. Dan informasi ini sebenarnya hanya beredar di teman-teman dekat, keluarga, dan teman-teman rekan-rekan kerja di Radar. Jadi awalnya saya mau join karena ini adalah niat baik dari host kesayangan kita di Radar Sulteng ID untuk berbagi pengalaman bahwa karena gimana ya, ada masih banyak orang-orang di luar sana yang memang tidak percaya COVID dan bilang bahwa ini adalah konspirasi gitu. Jadi saya bongkar rahasia sedikit nih kayak. Jadi sebelum live ini saya dan Karoni, pemimpin redaksi Radar Sulteng, itu banyak berdiskusi setelah saya menjalani isoman dan kembali bekerja. Jadi memang meskipun kita lihat di pemberitaan banyak yang meninggal juga, tapi toh banyak juga masyarakat yang belum masih menafikan, masih tidak percaya bahwa ini COVID ini ada kayak gitu. Jadi saya memberanikan diri untuk hadir di sini untuk menjawab semua pertanyaan soal ini. Jadi silakan saja Kak, mau bertanya apa, mungkin dari awalnya seperti apa mungkin. Oke, saya kira kita perlu juga memberi edukasi ke masyarakat karena liarnya informasi soal COVID banyak yang tidak percaya, kemudian menganggap bahwa ini adalah konspirasi, kemudian ini adalah virus yang dibuat-buat, kemudian ada yang menyebut ini halusinasi. Saya ingin kenapa berinisiatif untuk mendengar cerita dari teman-teman penyintas ini supaya tidak ada istilahnya di antara kita saling mencurigai lah bahwa itu hal-hal yang dibuat. Kemudian kalau kita harus go publik seperti yang Uki bilang sampai tadi itu, ya seharusnya begitu karena sekelas gubernur kita saja itu mau menyampaikan itu. Itu kenapa? Karena supaya kita selain memberikan informasi, kemudian juga bisa menghindari orang-orang lain yang agar tidak terpapar. Ki, tahu bagaimana gejala awalnya tuh Ki, sehingga Uki merasakan ada yang aneh-aneh, kemudian melakukan tes di puskesmas, kemudian disampaikan untuk isolasi mandiri. Oke, nah awalnya itu seperti flu biasa. Jadi memang sebelum saya merasakan gejala COVID awalnya itu, saya kan ada kegiatan besar dan saya harus
saya bukan panitia sih, tapi saya harus berperan besar juga dalam kegiatan itu nantinya kayak gitu. Saat saya itu melaporkan pertanggungjawaban kayak gitu. Jadi sebenarnya bukan salah kegiatannya, salah saya sendiri gitu, karena saya baru sadar bahwa imunitas itu yang sangat berperan itu adalah kualitas tidur. Jadi 3 hari atau 4 hari sebelum kegiatan ini saya hanya tidur itu paling lama 1 hari itu 4 jam. Nah, normalnya orang tidur itu 6 sampai 8 jam, sementara saya cuma setengahnya kayak gitu. Dan saya begitu sibuk mengurusi ini karena saya juga ternyata termasuk orang yang deadliners yang menyelesaikan semua dalam jangka waktu yang pendek ya gitu. Nah, setelah itu saya ikut kegiatan 1 hari, terus baru itu besoknya itu dalam jangka waktu 36 jam saya sudah merasakan gejala flu, tapi gejala flu-nya tidak biasa kayak gitu, karena saya rasakan gejala flu ini itu 2 kali lebih berat kayak gitu. Saya tidak pernah merasakan sampai sakit gigi kayak gitu kan. Biasanya sih kalau saya flu itu sakit tulang saja kayak gitu, sakit tulang, terus demam kayak gitu. Dan ini berkali-kali lipat kayak gitu. Nah, awalnya saya tidak curiga bahwa saya COVID, tapi pada memasuki hari kedua saya di rumah itu saya kehilangan penciuman. Itu saya sadar jam 3 subuh karena memang saya tidak bisa tidur kan. Nah, karena saya adalah wartawan dan setiap hari juga kita bekerja di seputar informasi, jadi saya langsung ngeh bahwa mungkin saja saya dapat COVID kayak gitu, karena selama ini kan saya sudah terpapar informasi soal gejala-gejala COVID. Nah, besok pagi saya dengan kesadaran diri sendiri itu saya pergi ke puskesmas. Kenapa ke puskesmas? Karena prosedurnya seperti itu. Jadi karena saya tidak terlalu bergejala parah, jadi saya masih bisa jalan, bukan jalan sih, masih bisa naik motor ke puskesmas, saya ke puskesmas sendiri kayak gitu. Nah, karena saya merasa saya adalah suspek COVID, meskipun waktu itu belum dites di laboratorium, di swab. Jadi saya waktu itu sudah memposisikan diri kalau saya ini COVID. Jadi saya sudah ke puskesmas itu pakai masker double, jadi pakai masker medis kayak kita ini, terus dengan pakai masker kain. Jadi saya sudah pergi ke puskesmas, terus saya sudah jaga jarak. Seperti itu, jadi kesadaran pribadi, meskipun saya belum tervonis COVID atau tidak, karena saya sadar banyak orang di sekitar saya seperti itu. Nah, kalaupun saya waktu itu negatif, ya alhamdulillah saya tidak menyebarkan ke yang lain seperti itu. Nah, waktu itu sudah di puskesmas, sudah ketemu dokternya pakai PAD lengkap kayak begitu. Terus dia tanya semua riwayat gejala saya, terus dia tanya juga riwayat saya seminggu belakangan ini beraktivitas di mana saja kayak seperti itu. Saya kasih tahu dalam waktu 36 jam sebelumnya saya itu ikut kegiatan kayak gitu. Kegiatan, terus sebelum kegiatan itu juga saya tidurnya kurang kayak seperti itu. Terus dia bilang, oh ya langsung ke laboratorium saja supaya dites. Nah, setelah di laboratorium saya dimintai NIK saya, KTP saya, dibilang orang laboratorium ini untuk pelaporan penggunaan alat swab seperti itu. Nah, setelah itu tidak lama saya diminta di luar, terus dikonfirmasi bahwa saya positif dan disarankan untuk isoman. Nah, sebelum saya pulang ke rumah, saya disuruh lapor ke puskesmas pusat Satgas COVID sesuai dengan domisili tempat tinggal saya kayak gitu. Jadi waktu itu saya di Puskesmas Mabelopura, itu adalah puskesmas besar di kelurahan saya di Roboli Selatan. Terus karena saya di Jalan Banteng juga, terus di Jalan Banteng situ kan dekat ada puskesmas pembantu begitu, tapi di situ sebenarnya pusat Satgas COVID untuk wilayah Birobuli Selatan kayak gitu. Jadi saya dari puskesmas induk dipindahkan ke puskesmas itu. Jadi selama saya isoman itu saya adalah tanggungan dari puskesmas itu. Jadi ini saya share ini supaya teman-teman nantinya yang mengikuti live ini bisa tahu kalau kita merasa bergejala COVID kita kemana kayak gitu. Nah, selama saya juga ditangani
itu prosedurnya alhamdulillah masih mudah dan betul-betul dimudahkan, tidak ada yang sulit sih. Cuma memang kuncinya adalah kesadaran diri sendiri dulu. Terus kita mau repot juga karena kita harus sadar juga bapak-bapak, ibu-ibu di puskesmas itu sangat terbatas tenaganya. Jadi betul-betul inisiatif diri sendiri. Jadi kalau kita memang maunya dilayani itu tidak akan. Seperti itu sih. Jadi gejala itu seperti flu biasa tapi 2 kali lipat ya. Oke. Ini sudah bergabung Nur juga. Nur yang satu. Apa kabar? Nur Kabire. Saya sepanggil Nur Kabire kan tadi. Di akunnya Nur Kabire ya. Nur Lela gitu ya. Nah ini juga penyintas. Saya terima kasih teman-teman ini luar biasa karena menganggap COVID ini bukan aib, sehingga kita harus berbagi bagaimana memberi edukasi ke masyarakat bahwa ini barang ada, mau tipu-tipu. Nah, dari cerita teman-teman ini kita mendengarkan, biasa kita berbagi juga ke teman-teman lain yang belum terpapar, hati-hati. Yang belum terpapar, jangan pandang enteng. Kalau karena itu yang kita mau dengerin, bagaimana, makanya tema kita hari ini adalah bagaimana rasanya terpapar COVID. Nah, banyak yang tanya, kenapa ditanya begitu? Supaya orang tahu. Supaya orang tahu bahwa ini barang ini ada. Dan ini teman-teman saya, wartawan juga, nggak mungkin lah mereka ini menyebar hoax. Karena mereka punya tanggung jawab sebagai jurnalis, sesuai kode etik dan undang-undang pers harus menyampaikan sesuai fakta. Nah, kita mendengar langsung. Tadi sudah dari Uki, saya ke Nur Lela. Nur, bagaimana Nur rasanya waktu kena itu Nur? Pertama, silakan ceritakan. Awalnya itu saya demam tinggi itu kurang lebih 4 hari. 4 hari sejak pasca kegiatan kemarin, besoknya itu saya langsung demam tinggi itu kurang lebih ya sekitar 4 hari. Awalnya saya pikir bukan corona, saya pikir itu awalnya DBD karena memang menggigil, panas, rasanya itu panas sekali tapi menggigil. Kemudian tulang-tulang juga persendihan itu nyeri, ngilu. Ya, agak terganggu jaringannya Nur. Biasalah Indonesia. Ya lanjut. Hujan Kak. Saya awal itu tidak ada pikiran sama sekali kalau saya positif COVID ya, tidak ada pikiran sama sekali awalnya karena gejalanya itu tidak termasuk COVID. Kalau dari pemahaman saya, kalau saya lihat itu bukan COVID. Jadi saya berpikirnya itu DBD karena kebetulan di badan saya itu ada titik bintik, ada bintik merah bekas nyamuk. Nah, jadi saya minum banyak minum air, kemudian makan, tidak ada minum obat sih karena saya pikir itu DBD. Jadi saya berpikir kalau tidak panasku tidak turun, ya saya harus turun. Nah ternyata 4 hari itu panasnya menurun. Kemudian masuk di hari kelima itu sudah betul-betul sudah hilang demam sudah tidak demam sama sekali. Jadi saya mandi karena saya pikir sudah sehat. Besoknya di hari ke-6 itu tiba-tiba pagi-pagi saya bangun itu indera penciumanku total 100% total tidak berfungsi. Nah dari situ saya mulai apa ya? Jujur saya mulai panik gitu. Waduh, karena ya saya pikir semua orang tahu kehilangan indera penciuman secara total, kemudian tidak ada dalam kondisi tidak pilek ya, tidak batuk, pokoknya tidak ada flu, kemudian indera penciuman hilang 100%. Pikiran kita sudah pasti ini corona. Nah, siangnya itu saya telepon kebetulan teman yang dia memang orang tenaga kesehatan yang mengurus orang-orang COVID.
Jadi saya telepon karena saya sudah panik. Saya tidak berani lagi, jangankan mau ke rumah sakit atau apa, keluar di depan pintu pun saya sudah tidak berani. Saya tidak berani. Nah, saya telepon teman, saya jelaskan ciri-cirinya, gejalanya ini dan ini. Dia langsung bilang, kamu COVID. Itu positif COVID. Saya percaya karena dia setiap hari 1 kali 24 jam mengurusi orang COVID di rumah sakit. Jadi tentunya dia tahu sekali. Dia tanya, sesak? Tidak sesak. Indra perasa, sebenarnya indra perasa normal. Dan kamu COVID. Jadi kalau memang tidak sesak, tidak perlu ke rumah sakit. Untuk sementara di rumah dulu, tidak usah keluar-keluar. Saya sarankan tidak perlu harus keluar untuk rapid ya, karena menurut pengalaman dia itu sudah COVID. Nah, jadi apa? Pas saya divonis, petugas kesehatan yang mengurus, yang setiap hari menangani orang COVID, kemudian tiba-tiba memvonis saya COVID. Jujur saya drop. Saya mulai men-tracking. Ini dari mana begitu? Dari mana, teman yang mana? Akhirnya saya mulai telepon teman-teman, minta obat herbal, kemudian minta resep dan lain sebagainya. Nah, mereka kasih resep vitamin ini, vitamin itu, herbalnya ini. Saya seperti jujur saya betul-betul drop dan tidak tahu mau berpikir seperti apa, karena yang saya khawatirkan itu yang ada di kepalaku bukan mati. Jujur yang ada di kepalaku saat itu bukan mati, tapi betapa menderitanya saya kalau saya diisolasi. Karena beberapa teman-teman yang saya telepon itu ketika indera penciuman mereka hilang, disusul dengan sesak. Esok atau 3 hari kemudian pasti sesak. Itu yang informasi yang salah teman-teman. Nah, yang saya takutnya saya sesak. Nah, kalau saya sesak, otomatis saya diisolasi. Saya pasti diisolasi. Ya, bukan diisolasinya yang saya maksud. Bagaimana rasanya ketika kita sesak? Itu benar-benar susah bernapas itu kalau begitu. Nah, itu yang kalau kena COVID kemudian meninggal, itu tidak urusan, karena kita tidak akan menderita. Tapi ini kita menderita karena mana sesak, belum lagi dicokoki obat ini, aduh sudah betul-betul stres saya waktu itu. Nah, jadi dari pengalaman saya secara pribadi ya, sebenarnya yang penting untuk diketahui bahwa orang yang kena COVID itu yang paling penting itu adalah menjaga kesehatan jiwa kita, psikologi kita yang harus dijaga. Psikologi kita yang harus dijaga. Ketika psikologi kita terganggu, itu bisa drop. Saya adalah salah satu orang yang mengalami itu. Nah, ketika beberapa saran dari teman-teman di Jakarta, mereka memberikan saya informasi yang positif ya. Jaga psikologimu, jangan berpikir macam-macam, harus happy. Waktu selama beberapa hari saya isolasi mandiri itu, kondisi jiwaku terguncang, jujur badanku setiap hari itu gemetar. Iya, benar-benar drop. Karena ketika psikologi kita terganggu, otomatis seluruh tubuh kita juga ikut terganggu. Pasti akan iya. Nah, setelah saya ya orang bilang terapi psikologi lah. Jangan panik, kan? Hal yang harus kau syukuri, saya tidak parah. Yang saya syukuri saya juga bersyukur pada saat saya COVID itu saya juga sebelumnya saya sudah vaksin. Nah, saya tidak bisa bayangkan ketika kemarin saya kena COVID sebelum saya vaksin mungkin akan parah. Tapi syukurnya saya sudah selesai vaksin. Jadi walaupun itu benar penjelasan para dokter yang mengatakan bahwa banyak yang bilang begini, apa gunanya divaksin? Toh juga kena corona, toh juga bisa terserempet corona. Ternyata kalau penjelasan dari dokter bahwa perbedaan orang yang habis divaksin dengan yang tidak divaksin itu ketika kena corona sangat berbeda.
jauh perbedaannya. Salah satu contohnya adalah saya ketika karena saya kan sudah selesai vaksin. Nah, makanya teman-teman itu yang telepon, yang dari luar Jawa itu telepon, kok kamu cuma kehilangan indera penciuman ya, indera perasa kok enggak gitu. Biasanya ada yang dua ya, sekaligus. Iya, fisik kamu kok ini apa? Fisik kamu juga kok tidak drop amat gitu. Paling lemas aja. Saya bilang, iya saya habis vaksin. Oh pantas. Kalau vaksin baru kena corona pasti gejalanya tidak masuk kategori gejala ringan. Nah, beberapa teman-teman daerah Jawa itu yang tidak divaksin kena corona itu semua masuk rumah sakit. Yang divaksin mereka isoman. Rata-rata isoman, dan itu karena selama saya isolasi mandiri itu saya banyak telepon teman-teman luar daerah. Menanyakan orang-orang yang sudah kena corona, yang sementara lagi dirawat, kemudian orang-orang yang berkecimpung di dunia itu, saya minta semua informasinya supaya paling tidak saya bisa tenang sedikit lah. Jadi mereka bilang memang jauh perbedaannya reaksi orang yang kena corona tanpa vaksin dengan yang sudah divaksin. Jadi memang vaksin itu penting. Ya. Saya juga sudah divaksin. Ini pengalaman pribadi saya. Oke, Nur. Oke. Ya, nanti kita lanjut. Ini ada pertanyaan dari teman di sini, sebentar nanti dijawab. Ini ada Wahono. Ya, katanya apa saja yang bagus dilakukan saat terpapar COVID. Tapi Ibu sebentar jawab. Nah, saya mau ke pertanyaan berikutnya nih, ke Uki dulu. Ki, pertama karena itu saya yakin sebagai perempuan yang punya hati lembut dan itu pasti nangisnya, sama juga Lela juga pasti begitu. Nah, untuk bisa membuat psikologi kalian berdua itu bisa tenang, kemudian imun itu tidak drop, kemudian tidak menjadi parah, ya pasti selain berdoa ada support dari teman-teman kan. Kemudian apalagi yang dilakukan Uki? Nanti setelah Uki nanti Lela kemudian menjelaskan. Silakan. Oke, yang saya lakukan adalah menjaga akal sehat, Kak. Jadi nangis dong, Bang. Alhamdulillah saya tidak menangis. Betulan. Jadi waktu saya divonis itu saya tidak menangis. Saya tidak menangis karena begini, mungkin saya terbiasa untuk karena mungkin kita jurnalis ya, karena kita sudah pernah di situasi paling buruk gitu kan. Jadi waktu itu pas saya dibilang saya COVID positif, saya langsung istighfar dulu. Terus saya langsung tanya ke Bapak Kepala Laboratoriumnya. Jadi Pak, kalau saya isoman, apa yang mesti saya lakukan? Kayak gitu. Dia langsung kasih tips. Kayak kalau kau di rumah sudah ada berapa anggota keluarga? Begitu pertama dia tanya kayak gitu. Karena kalau kita pasien isoman dan ini virus yang mudah menulari anggota keluarga yang lain, jadi saya langsung dikasih prosedurnya. Jadi nanti setelah dari sini kau dibilang Anda ke Satgas COVID, ke Puskesmas Bu Lili, tempat memang di situ Satgas COVID untuk domisili rumahku. Nanti di sana itu nanti terdaftar, terus nanti supaya ada sumber obat dan vitamin gratis dari pemerintah kayak gitu. Jadi saya alhamdulillah kenapa saya sarankan untuk melapor, karena kita akan dapat fasilitas itu. Nah, kita sebagai warga negara punya hak gitu. Kedua, karena saya terdaftar, saya bisa dikontrol sama tenaga medis meskipun saya isoman di rumah. Kalau saya memang tiba-tiba dalam keadaan darurat, sesak atau saturasi oksigen turun, saya bisa difasilitasi ambulan gratis nih untuk ke IGD dan sebagainya. Jadi saya berpikir logis dulu. Meskipun dalam hati saya khawatir, ketakutan. Jadi ketakutan itu bukan saya ketakutan karena saya akan membawa virus ini ke rumah kayak gitu. Jadi Bapak itu bilang setelah melapor, terus dia kasih saran ke saya, kalau di rumah bilang sama keluarga belikan alat makan sekali pakai. Jadi saya makan habis itu buang kayak gitu. Terus nanti kalau ada uang tambahan bisa beli disinfektan. Jadi saya beli disinfektan kayak gitu. Jadi semua hal-hal yang
perlu. Jadi hari itu saya list apa yang harus saya lakukan, mencoba teratur nih Kak, karena saya hanya mengendalikan diri saya kayak seperti itu. Terus setelah itu saya pulang, saya menyiapkan semuanya, saya langsung saya selama 2 minggu full, padahal sebenarnya cuma 10 hari, saya 14 hari itu di kamar saja. Kebetulan saya tidur sendiri, ditanya di rumah tidur sendiri di kamar, iya kayak gitu. Dan nah usahakan di situ. Jadi saya 14 hari itu di dalam kamar dan betul-betul saya rasakan virus ini Kak, memang betul-betul ingin mematikan kita kayak gitu. Meskipun saya sempat juga sesak, tapi saturasiku tidak di bawah 90. Jadi saya masih bisa, saya menganggap saya masih gejala ringan ke sedang kayak gitu. Nah, jadi waktu itu soal virusnya ini, karena saya kehilangan penciuman, alhamdulillah saya masih punya perasa itu 10%, jadi saya masih bisa rasa makanan meskipun tinggal 10%. Terus karena saya tahu ini virus mematikan kita itu secara bukan hanya fisik, tapi juga psikologis, karena memang kita dibuat cemas, meskipun kita tidak ingin pikir cemasnya, pokoknya kita dikasih kayak delusi begitu Kak, jadi pokoknya kita dikasih moodnya, kita dikasih turun, terus itu, nah kalau kita mau imun tinggi itu kebalikannya kan Kak, jadi kenapa saya bilang akal sehat, karena saya harus tahu, imun itu memang ada kalau moodnya kita bagus, kita gembira, kita makan bagus, kayak gitu Kak. Jadi selain obat dan vitamin yang dikasih sama puskesmas, yang memang paketannya memang kayaknya, saya harus banyak makan kayak gitu. Jadi kebetulan bapak saya orang Jawa dan percaya dengan jamu, saya itu dicekoki jamu terus kayak gitu. Dan saya sarankan juga kalau teman-teman nanti isoman COVID minum kencur, karena ini akan meningkatkan nafsu makan kayak gitu. Dan jadi pada saat itu saya sudah tidak berpikir ini harus diet kayak gitu, tidak. Kalau memang saya mau hidup dan selamat, saya harus banyak makan, seperti itu. Nah, kedua, menyenangkan hati, kayak gitu. Jadi, tidak usahlah buka-buka WA, buka-buka Instagram yang kabar-kabar buruk, kayak begitu. Dan karena, itu tadi, kita harus menyenangkan diri sendiri, kan, gitu. Nah, yang jadi kekhawatiran saya waktu itu adalah menulari anggota keluarga lain. Jadi, adik saya itu sempat kena juga COVID, yang memang dia antar-antar makanan ke kamar saya. Pas saat saya tahu dia COVID juga, 3 hari setelah itu saya drop, dan saya dropnya itu tadi berpikir kayak, wah saya jadi pembawa gitu. Jadi maksudnya harusnya saya sendiri yang menderita, kenapa adik saya yang harus. Jadi itu sih, dan sumber kekuatan lain juga WA dari teman-teman, apalagi teman-teman redaksi Radar Sulteng itu yang bilang ya semangat kayak gitu. Banyak kasih tips, bilang kalau harus berjemur kayak gitu tidak apa-apa kayak gitu. Itu sih sebenarnya, jadi butuh dukungan psikologis juga. Dan satu lagi juga, jangan berpikir untuk COVID meskipun isoman, karena ada banyak hal yang kita dirugikan. Selain waktu, kita tidak bisa kerja, kita kehilangan pekerjaan lain kayak gitu. Biaya bertambah kayak seperti itu. Apalagi kalau di rumah kita orang tua sudah lanjut usia jadi itu yang paling mengkhawatirkan. Kalau kita yang masih umur segini kan masih bagus lah defense tubuh kan, tapi kalau orang tua lansia kena kan selesai. Saya sih nanti kalau pertanyaan Wahono saya punya tips yang spesifik. Sebentar ya. Gitu, nanti di closing statement lah itu ya, biar kita berbagi. Oke. Ella, kalau Nur Lela bagaimana tipsnya itu? Maksudnya kan pasti panik lah begitu. Panik lah, iya panik lah. Orang bilang panik. Bagaimana tips Nur Lela bisa membuat psikologinya bisa stabil begitu? Karena siapapun yang pasti kena ini sudah pasti akan istilahnya psikologinya agak, ya orang bilang oleng-oleng begitu lah, kayak mabuk-mabuk, setengah mabuk begitu. Nur punya tips, waktu itu bagaimana sehingga menjaga psikologinya Nur tetap stabil dan tidak drop dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Silakan Nur. Nur Lela? Audionya?
jaringan mungkin ya. Bisa? Mungkin lagi terganggu audionya Lela. Ya, jadi hujan. saya kira ya itulah. Jadi saya kira teman-teman Instagram Radar Sulteng ini adalah sesi kita berbagi informasi ke teman-teman semua bahwa COVID itu ada loh. Jadi jangan terlalu inilah, kita pakai rasional karena ini melalui penelitian yang luar biasa, karena WHO sekelas itu saja tidak mungkinlah orang-orang yang tidak hebat di dalam situ. Kita yang punya keilmuan dari mana kemudian mau menganggap COVID ini hanya halusinasi, kalau bahasa kerennya halu kan. Nah, sambil menunggu Nurlela, Halo. Oke. Mungkin supaya ditahu orang gejalanya itu kan, bahwa kemarin itu setelah demam, kemudian hilang terasa itu berapa hari sampai kembali ulang? Iya. Kronologi. Oke. Nah, oke. Saya waktu merasakan demam, demamnya tidak tinggi Kak, kalau saya. Jadi memang mungkin setiap orang berbeda merasakan gejala ini kuat atau lemah, tapi secara umum memang gejala COVID bisa ditelusuri sih Kak. Jadi kalau saya tidak demam tinggi, tapi menggigil, sama kayak Nurlela, saya menggigil, terus satu sekujur tubuh itu sakit. Saya sampai kulit saya itu sensitif Kak, kalau saya tekan itu sakit. Nah, saya perlu waktu 48 jam untuk kehilangan penciuman. Jadi setelah itu saya kehilangan penciuman, terus saya rada sesak. Jadi tandanya itu kalau kita bernafas itu kentara, kita naik turunnya itu kentara. Itu saya 48 jam. Setelah itu saya divonis COVID. Nah, setelah itu divonis COVID sudah 48 jam. Terus saya kehilangan penciuman sampai hari ke-7 atau ke-8. Nah, hilang penciuman itu Kak, jadi kita kan sebagai manusia normal Kak, biasanya kan memang terbiasa punya 5 panca indera yang normal kayak gitu. Pas kehilangan satu saja, itu kita kayak linglung, kayak ada yang kurang kayak gitu. Jadi saya selama COVID lebih banyak bersyukur kayak gitu. Jadi saya bersyukur kayak cuma hilang penciuman. Gimana dengan teman-teman yang memang tunanetra kayak gitu kan? Nah, saya anggap saya bawa bercandaan saja kayak dengan penciuman tidak ada kayak gitu. Jadi saya mungkin lebih leluasa kalau di WC kayak begitu dan jadi kayak gitu dan jadi sebenarnya sih tergantung imunitas masing-masing. Mungkin saya punya target kalau penciumanku sudah kembali, berarti sudah menuju kesembuhan ini. Jadi saya nanti hari ke-8 atau hari ke-9 saya sudah mencium. Tapi itu tidak langsung mencium gitu Kak. Dia berkala. Jadi mungkin dia kasih dia pulihkan 20% di hari ke-9, hari ke-10 40% seperti itu dan memang totalnya pas hari ke-14 itu memang betul-betul sudah sehat lahir batin kayak gitu. Cuma memang luar biasa. Cuma memang ada kalanya Kak, stok vitaminnya kita habis kayak gitu dan stok vitaminnya kita habis, stok obatnya kita habis, dan ini sebenarnya kita harus lebih banyak inisiatif untuk berhubungan dengan perantara kita di petugas di puskesmas kayak gitu. Jadi saya bersyukur dapat petugas yang responsif. Jadi saya biasa WA bilang, Bu, saya dosis vitamin saya sudah tinggal 1 hari lagi kayak begitu. Oh ya, kayak begitu ambil nanti di puskesmas. Jadi memang saya pergi ke puskesmas naik motor sendiri kayak gitu. Jadi memang betul masih bisa bawa motor. Iya, saya masih bisa bawa motor, alhamdulillah kayak gitu. Dan itu karena ini juga Kak, karena kalau kita memang kita sugesti diri kita tidak ini bisa kita lawan kayak gitu. Ketika kita masih bisa berdiri, kita berdiri kayak gitu. Karena saya takutnya kalau saya minta tolong lagi adik saya yang satunya lagi, itu dia akan terkena kayak gitu. Jadi sebelum saya ke puskesmas saya disinfektan dulu, saya beli disinfektan motor semuanya kayak gitu, helm kayak gitu. Pergi
pergi ke puskesmas itu saya sore kayak gitu, karena saya tahu puskesmas sore itu tidak ada pelayanan tapi tidak ada orang, tidak terlalu banyak orang kayak di pagi kayak gitu. Jadi memang betul sih sebenarnya kalau PPKM ini Kak kayak gitu, dan karena saya berpikir saya orang yang isoman positif saja, saya masih bisa leluasa keluar untuk ambil obat di puskesmas. Nah kalau saya punya niat jahat Kak, kalau saya sudah stres di kamar 14 hari, terus kalau saya punya niat jahat, saya bisa pergi ke mall seperti itu. Cuman karena saya tahu saya adalah pembawa virus, jadi saya dari rumah ke puskesmas saja. Gitu. Jadi memang kalau untuk teman-teman di mana saja berada, kayak teenagers di rumah, tetap waspada kalau keluar, tetap pakai masker double, karena kita tidak tahu ini orang di sampingnya kita ini orang isoman atau memang orang betul-betul orang-orang tidak sakit kayak gitu, karena kita tidak tahu. Jadi itu semuanya atas kesadaran pribadi kayak gitu. Jadi yang mau melindungi diri sendiri itu kita sendiri. Saya sih Kak, saya hanya perlu waktu 14 hari untuk recovery. Oke. Nur Lela sudah bisa audionya? Cek. Oke. Oh bisa ya. Oke. Sudah lumayan lama kita diskusi, sebenarnya ini menarik. Saya maunya tadi lebih lama karena tadi ada trouble sedikit, namanya perangkat ya, kemudian juga cuaca tadi. Jadi saya kira ini juga bermanfaat buat semua yang menonton tayangan ini nantinya, bahwa kita memberikan edukasi ke masyarakat bahwa janganlah main-main sama COVID. Yang paling penting itu adalah teman-teman dua ini dan saya juga sudah divaksin. Saya waktu beberapa hari lalu juga demam, tapi tidak hilang penciuman dan berasa masih kuat makan. Yang saya pikir jangan-jangan saya ini gara-gara sudah divaksin, jadi tidak ada risiko-risiko yang berat, mudah-mudahan ya. Dan itu pertanyaan Ono tadi, nanti teman-teman bisa jawab. Nah, saya minta juga mungkin sekalian pertanyaannya teman tadi itu Ono, sebagai ini karena sudah mau maghrib, teman-teman mau sholat juga, kita closing statement saja ya, nanti part 2-nya bisa kita bahas lagi mungkin berikutnya soal hal-hal yang sama, karena ini menarik. Oh my God. Tidak apa-apa. Oke, saya ke Nur ya. Nur, apa yang mau disampaikan ke masyarakat, ke orang yang menonton tayangan ini, khususnya bahwa masih banyak orang di luar sana yang menganggap bahwa corona itu halu, bahasa keren sekarang halusinasi, artinya itu cuma dibuat-buat begitu kan. Nanti kalau sesak nafas baru mau percaya. Silakan Nur, apa yang mau disampaikan? Menurut saya ya, ini menurut saya orang dalam kutip yang tidak percaya corona itu mungkin dia terlalu banyak mengkonsumsi hoax. Suruh dari konsumsi hoax, saya bikin kenyang juga berarti. Iya, terlalu banyak mengkonsumsi hoax. Jadi saking banyaknya dia sudah bisa memilah mana yang nyata, mana yang halusinasi. Mana yang nyata, mana yang halusinasi. Iya. Kalau karena corona itu nyata. Saya cuma mau bilang apakah ada penyakit di dunia ini yang dalam kondisi sehat, tidak flu, tidak batuk, tidak pilek sama sekali, kemudian kehilangan indera penciuman secara total. Ngeri. Iya kan? Itu. Saya bicara begini karena saya merasakan itu. Iya, saya penyintas COVID. Jadi saya tahu. Saya jujur awalnya tidak agak-agak 50% percaya, 50% tidak. Tapi setelah saya alami, ya karena saya pikir mungkin indera penciumannya hilang, mungkin karena dia pilek ya. Tapi ini tidak. Saya pernah mengalami pilek yang sangat akut, benar-benar akut, tapi saya kehilangan indera penciuman itu hanya 30%. Sudah paling tinggi 50%, tapi masih indera penciuman masih bisa mencium kalau yang paling tajam. Ini sama sekali tidak ada pilek,
ya kan, tidak ada batuk dan apapun, tiba-tiba indera penciuman itu minyak kayu putih dicolok dalam hidung itu tidak dapat rasa. Dicolok, berarti kasih malu dalam. Tangkis dong itu, iya, dikasih masuk dalam hidung itu, so rasa yang ada bukan cium, tapi yang ada pedis. Iya, bagaimana itu gitu. Jadi makanya orang yang luar sana yang tidak percaya corona itu karena dia terlalu banyak mengkonsumsi hoax. Nah, begitu juga vaksin. Orang-orang yang tidak mau divaksin, tapi saya pikir itu vaksin tidak bisa dipaksa ya, tapi hanya menyarankan. Vaksin itu individu, dia mau sehat atau tidak. Ya, tapi saya hanya menyarankan vaksin karena vaksin itu sangat bagus. Dia bukan obat, dia antibody. Jadi kalau ada corona, paling tidak kita ada yang membentengi lah. Ya, berarti bukan berarti tidak kena, tapi risiko-risiko yang dikhawatirkan itu ya seperti teman-teman dia ini, kalau nggak salah Uki ini ada asma ya. Mestinya kan kalau ada bawaan asma itu bisa lebih parah loh, bisa saya tidak mau bilang mati cepat karena urusan Tuhan. Tapi gejala sesak yang dikhawatirkan itu akan ada, begitu kan? Oke. Saya kira tadi sudah mewakili dari pertanyaannya Ono bahwa cara-cara kalau untuk supaya tidak panik dan segala macam, bagaimana kalau kita positif, ya itu tadi ada beberapa Nurul sampaikan, tidak usah terlalu, yang penting kita itu menjaga psikolog, jangan drop, kemudian stres. Nah itu di situ tampaknya itu si virus akan menguasai dirimu sepenuhnya. Oke, Ki, saya ke Ki, apa mau disampaikan ke masyarakat, khususnya ramenya seperti yang Nurul bilang tadi, masih banyaknya orang yang suka mengonsumsi, udah jadi konsumsi ini hoaxin. Dia lebih suka yang tidak rasional daripada yang rasional. Apa yang mau disampaikan, Ki? Silakan. Oke, nah betul sekali, kayak sebenarnya mau percaya atau tidak itu adalah pilihan Anda kayak gitu. Tapi bagi kami penyintas COVID bahwa ini adalah nyata. Sama juga dengan vaksin, mau divaksin atau tidak itu pilihan Anda, tapi ada risikonya. Mau divaksin juga ada risikonya, karena setelah vaksin kita mengalami gejala, karena yang disuntikan adalah virus yang ditidurkan, tapi risiko untuk tidak divaksin itu jauh lebih besar. Jadi saya sudah divaksin, jadi saya punya bukti kartunya, saya juga punya sertifikatnya, toh saya kena juga kayak gitu. Nah, saya setuju tadi dibilang sama Nurlela bahwa kami yang sudah divaksin terus kena COVID, dan ini bukan menyampingkan rahmatnya Tuhan ya, berkahnya Allah gitu. Saya merasa karena saya divaksin, saya survive, jadi gitu. Saya punya riwayat bronkitis, radang bronkitis. Nah, jadi saya adalah salah satu orang yang saya bisa klaim diri saya adalah orang yang patuh. Pertama karena saya percaya COVID, saya melakukan 3M kayak gitu. Jadi saya menghindari kerumunan. Jadi saya cuma ke kantor rumah kayak gitu kan. Saya juga setiap hari pakai masker, saya mencuci tangan, saya pakai hand sanitizer. Cuman memang saya celahnya itu saya tukang begadang kayak gitu. Ini saya kena. Jadi orang mau divaksin, mau tidak divaksin, mau percaya COVID, tidak percaya COVID, kalau memang waktunya kita dapat COVID ya kita dapat. Gitu. Jadi saya tidak bisa memaksakan bahwa mengubah keyakinan Anda, kepercayaan Anda terhadap COVID, tapi saya berbicara di tempat ini dengan harapan teman-teman yang memang percaya COVID dan belum kena COVID bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang kami rasakan. Dan saya dan Nurlela tidak mungkin berbohong atau menjadi perpanjangan alat tangan konspirasi. Misalnya ada yang menyangkakan kalau ini adalah konspirasi. Kami tidak dibayar sama sekali untuk berbicara soal ini. Ini cuma karena keterpanggilan hati kami. Jadi kami sebagai
penyintas COVID itu yang kayak saya bilang tadi di awal, itu punya rasa bersalah sebenarnya. Kami tidak ingin juga kena COVID, tapi kami juga tidak, dan kami juga tidak mau yang lain juga akan kena kayak gitu. Dan saya juga sampai saat ini berjuang melawan stigma terhadap orang yang COVID. Jadi kayak kalau ada yang bertanya kok pernah kena COVID, saya bilang iya saya pernah kena COVID. Dan ada memang orang beberapa yang tidak mau ditahu COVID kayak gitu karena mungkin masih ada stigma dari keluarganya. Saya rasa juga kalau kami para penyintas COVID sudah jauh lebih rendah kami punya resiko untuk tertular. Jadi kami sih tidak bakalan kenapa-kenapa gitu karena kami kebal gitu. Bukan juga kebal, lebih kebal kan gitu ketimbang teman-teman yang belum divaksin dan belum kena COVID. Jadi ini adalah salah satu cara kami untuk berbagi seperti itu. Bisa jadi, ya Kak, terima kasih. Baik, terima kasih. Banyak waktu. Uki, Nurlela atas waktunya. Ya betul. Kita tidak dibayar loh ini. Malah kita coba berinisiatif karena kami ini adalah wartawan, ya. Kami menyampaikan informasi. Ngapain kita menyampaikan informasi yang hoax dan segala macam? Kami cuma ingin beredukasi buat teman-teman, buat penonton di akun ini bahwa corona itu ada guys. Kalau mau coba-coba silakan. Sedangkan kita sudah prokes, teman-teman sudah prokes, masih kena apalagi yang commute, tidak pakai masker dan segala macamnya. Kalau mau coba-coba silakan, biar lebih percaya. Oke, saya mohon maaf karena ini asik sebenarnya sudah hampir 1 jam. Iya, semua azan. Sudah azan dan saya mohon maaf karena waktunya juga harus kita sudahi. Terima kasih Nursema Ulfa, Nurlela atas waktunya. Semoga kita bisa berjumpa lagi di diskusi-diskusi yang lain selanjutnya. Oke? Ya, aman. Saya Roni Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai berjumpa lagi. Mau berapa lagi?